Shalom, selamat pagi pendengar yang kekasih. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-18 dan 19. Silakan Ibu Emma membacakannya. Yosua pasal 2 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila pada pagi hari ini ada kesempatan yang baik, kami boleh merenungkan firman-Mu supaya menjadi dasar daripada kehidupan kami pada hari ini. Biarlah kami selalu mengingat kasih Tuhan yang telah menebus kami dari segala dosa dan kejahatan kami oleh darah-Mu. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi perenungan yang dalam bagi kami oleh Roh-Mu yang kudus. Engkau yang melayakkan hamba-Mu untuk bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih, kirmisi adalah nama warna yang seringkali disebut di dalam perjanjian lama. Warna kirmisi ini didapat dari suatu tanaman yang namanya genus rubia, dapat mengeluarkan warna seperti darah. Dan warna kirmisi ini dapat menjadi suatu lambang daripada warna darah yang pada dasarnya di dalam perjanjian lama darah itu merupakan kurban hewan yang dipersembahkan untuk kurban keselamatan ataupun kurban penebusan dosa. Di dalam kisah ini seorang wanita pelacur yang tinggal di atas tembok Yeriko pada waktu itu mengalami kegentaran atas kedatangan daripada orang-orang Israel yang akan menyerbu ke benteng Yeriko. Kegentaran itu adalah karena Rahab juga turut mendengarkan berita-berita tentang bangsa Israel, di mana mereka adalah bangsa pilihan Allah yang selalu memenangkan perang terhadap bangsa-bangsa lain di mana mereka berada. Oleh karena itu, pada kesempatan di mana ada 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk melihat kondisi kota Yeriko, dan mereka menginap di rumah Rahab yang ada di atas benteng Yeriko itu, maka Rahab menggunakan kesempatan ini untuk membuat kesepakatan perjanjian keselamatan dengan 2 orang pengintai itu. Pada malam hari ketika kedua pengintai itu belum tidur, Rahab mengatakan, "Kami semua telah mendengar berita tentang Allah Israel, dan oleh karena aku telah berbuat ramah kepadamu dan menerima engkau di rumahku, maka biarlah aku boleh diselamatkan daripada serangan bangsamu." Kemudian para pengintai itu mengatakan, "Ikatkanlah tali kirmisi pada jendela rumahmu, sehingga pada saat bangsa kami akan datang menyerang kotamu dan merobohkan benteng Yeriko ini, kami akan melihat seutas tali kirmisi yang diikatkan pada jendela rumahmu. Dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau, ayahmu, ibumu, kaum kerabatmu, keluargamu yang ada di dalam rumah itu akan kami selamatkan
sesuai dengan perjanjian ini. Maka demikianlah perjanjian itu disepakati bersama. Sesungguhnya seutas tali kirmisi ini hanyalah merupakan simbol daripada darah Kristus yang menjadi tebusan bagi keselamatan manusia. Oleh karena itu, bagi Rahab sebagai seorang perempuan sundal, dia pun dapat merasakan kegentaran akan Allah orang Israel. Dan dia ingin diselamatkan daripada hal yang akan terjadi menimpa bangsanya. Dan dari situ Rahab dapat memikirkan bagaimana agar ia dapat selamat dari serangan bangsa Israel. Maka ia pun mengikat perjanjian dengan 2 orang pengintai itu. Dan 2 orang pengintai itu mengatakan agar mengikatkan tali kirmisi pada jendela rumahnya. Jadi dengan demikian saudara yang kekasih, tali kirmisi ini melambangkan bahwa di mana ada tanda warna darah merah tua, disitulah ada keselamatan. Sekalipun pada waktu itu tali kirmisi masih merupakan simbol, namun bagi kita yang mau menerima keselamatan melalui penebusan oleh tubuh dan darah Kristus, maka kita akan menerima keselamatan yang kekal. Marilah kita merenungkan bahwa tidak selamanya kita akan hidup, berada, bekerja, beraktivitas di dunia ini. Tetapi marilah kita pikirkan keselamatan kita yang kekal dan yang hanya bisa diperoleh jika kita mau menerima penebusan yang sempurna melalui tubuh dan darah Kristus. Marilah kita pikirkan seperti Rahab, memikirkan keselamatan bagi dirinya dan bagi seluruh keluarga dan kerabatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu apabila di dalam perenungan pada pagi hari ini kami harus senantiasa memikirkan keselamatan bukan hanya ketika kami di dunia ini dengan keselamatan yang kami usahakan, tetapi biarlah kami juga senantiasa memikirkan keselamatan yang kekal di akhir kehidupan kami. Kami tidak tahu saat kapan Tuhan kami mengakhiri hidup di dunia ini, tetapi biarlah kami selalu merenungkan dan selalu mengupayakan bagaimana kami harus selalu di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini Tuhan akan memulai aktivitasnya, biarlah kami terus berjalan di dalam jalan-Mu yang seturut dengan firman-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul berbagai masalah, biarlah selalu mencari solusi daripada firman Tuhan. Bagi yang sedang lemah dan sakit, Engkau selalu menguatkan supaya mereka selalu berharap kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.